Tetap bersama kami, tubabaku.id, The Goodness of Tubabahas. Sekarang sudah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami akan mengantarkan dialektika, dialog interaktif Tubaba. Dan nanti kami akan mengambil topik. Ini sangat menarik, mencermati netralitas ASN pada pilkada serentak. Jadi kita terlena jadinya. Ya, Tubabaku, tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Betapa tidak, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah legislatif dengan perwakilan daerah DPD RI serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, provinsi dan kabupaten kota bersamaan, sementara pilkada digelar pada 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di sepanjang sejarah politik di Indonesia. Sebab sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Tubabaku, pilkada digelar serentak di 2024 ini diatur melalui pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu. Dan netralitas aparatur sipil negara ASN dalam gelaran pilkada adalah satu keharusan. Begitu pentingnya netralitas ini sehingga dalam penegasannya 24 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS serta PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, untuk membahas sejauh mana sebenarnya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjamin netralitas ASN ini, telah hadir di studio Tubabaku bersama saya sekarang, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Untung Budiono. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi Pak Goro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Tubabaku semuanya. Alhamdulillah, tapi tetap sehat semangat nih Pak Untung. Yang penting kalau di Tubaba ini jangan lupa bahagia. Nah itu dia. Harus bahagia ya Pak. Harus bahagia. Harus bahagia. Apapun harus bahagia. Ya. Nah, untuk pertama bisa dijelaskan Pak Untung bagaimana Pemkab Tubaba menjamin para ASN netral pada pilkada 2024 mendatang. Silakan. Ya, baik, terima kasih pendengar Tubabaku ya. Saya cintai dan saya banggakan Anggoro. Ya. Ini merupakan topik nasional, jadi bukan hanya konteksnya ketubabaan saja, tapi ini adalah topik nasional yang standarnya juga berlaku secara nasional. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat itu tidak lepas dari regulasi yang dikeluarkan secara nasional. Baru-baru ini Pak Goro kita mendapatkan SKB Menteri tahun 2022 tentang netralitas ASN dalam pemilu 2024 ini di September 2022 yang lalu, dan menindaklanjuti SKB Menteri ini, SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Dalam Negeri, kemudian Kepala BKN dan Bawaslu RI. Kita tidak lanjut dengan melakukan sosialisasi. Begitu ya? Sudah disosialisasikan Pak ya? Ke seluruh jajaran OPD yang ada di Tulang Bawang Barat. Ya, ini sudah kita lakukan melalui BKD, Badan Pengembangan Kepegawaian SDM kita beberapa waktu lalu. Nah, bicara tentang netralitas ASN ini, bahwa ASN
menganut asas netralitas ini, yang berarti bahwa setiap ASN pengertiannya itu tidak berpihak. Ya, tidak berpihak manapun. Dari segala bentuk pengaruh manapun. Meskipun punya hak pilih. Iya, dan juga tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Iya. Ya, ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan juga regulasi lainnya. Ada beberapa regulasi yang terkait dengan persoalan netralitas ASN dalam politik ataupun di dalam pemilu dan seterusnya juga ada. Terus di samping Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN juga tadi disebut Pak Angelo, ada PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa kode etik ASN atau pegawai negeri sipil. Kemudian juga diatur di dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Demikian Pak. Itu, waduh, artinya memang sudah dikurung, sudah diikat oleh regulasi. Jadi ASN harus tidak boleh netral, harus netral ya. Nah, apa sih yang dikategorikan pelanggaran netralitas ASN ini? Hal-hal apa saja yang tidak boleh dan kalau dianggap itu adalah sudah melanggar netralitas, seperti itu Pak? Ya, sebelum kita bicara tentang pelanggaran ya, apa yang dikatakan sebuah kategorikan dalam aturan ini, yang pertama harus dipahami dulu bahwa setiap ASN itu harus memegang prinsip ini. Apa saja terkait dengan netralitas tadi. Yang pertama tadi tidak memihak. Iya, oke, tidak memihak. Tidak memihak sebenarnya juga bukan hanya dalam konteks kontestasi politik, tapi juga di dalam memberikan pelayanan publik itu juga tidak boleh memihak. Iya. Tidak boleh diskriminatif. Diskriminatif ya. Artinya mengistimewakan. Ya, yang lainnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah objektif. Objektif ini juga artinya dia tidak subjektif kan, artinya selalu mendasar kepada aturan yang ada ya, standar yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah adil. Nah, adil ini artinya tapi bukan adil ya. Bukan adil. Adil di sini artinya dia memberikan perlakuan, ya, harus menimbang menempatkan sesuatu, memberikan keputusan atau kebijakan sesuai dengan kadarnya. Artinya dia tidak berat sebelah. Kemudian juga bebas dari pengaruh itu tadi. Oh iya. Pengaruh apapun dari siapapun atau dari kepentingan manapun. Betul. Kemudian juga bebas intervensi dari manapun, dari siapapun ya. Kalau pengaruh itu derajatnya tidak seberat intervensi. Nah, jadi kalau intervensi ini lebih berat lagi derajatnya. Jadi ASN yang berada di dalam pemerintahan ini harus bebas dari segala intervensi, terutama terkait dengan intervensi. Lalu yang keenam adalah bebas dari konflik kepentingan, baik kepentingan dari pihak luar maupun dari dalam, maupun dari internal, kan si ASN itu sendiri ataupun dari keluarga, kelompok. Nah seperti itu. Nah lalu jenis-jenis pelanggaran itu banyak sekali di dalam aturan yang ada itu. Yang pastinya bahwa segala bentuk tindakan, bahkan juga tulisan atau ucapan dikonsumsi publik yang terindikasi memberikan keberpihakan atau salah satu pihak menguntungkan, mendukung gitu. Dan atau merugikan sebagian yang lainnya. Itu. Di sini banyak sekali aturan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya memberikan dukungan secara tertulis. Lisan. Kalau dukungan doa ya masalah kan, dia punya sahabat. Dukungan politik lah dalam tanda kutip. Bukan tanda kutip. Memang betul. Dukungan dalam bentuk tertulis memberikan fotokopi KTP. Contoh misalnya ada dukungan terhadap partai politik ketika verifikasi, kemudian calon independen kan dia butuh dukungan secara administratif. Nah, ASN nggak boleh memberikan itu. Oh gitu Pak ya. Jadi ASN nggak boleh sama sekali. Makanya ada sistem aplikasi di KPU itu yang bisa diakses oleh ASN untuk melihat apakah namanya dicatat atau tidak. Itu bisa mundur Pak ya, bisa kalau dia tidak melakukan itu. Iya. Kemudian juga
keterlibatan di dalam tahapan pemilu, termasuk juga pilkada, mulai dari kampanye dan seterusnya, penggunaan atribut, juga termasuk fasilitas negara untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Waduh, ini banyak sekali sebenarnya. Memang sangat ketat aturannya, betul-betul ketat. Betul. Dan ini Pak Anggoro, sebenarnya ini yang harus dibangun bersama oleh semua komponen, bukan hanya jajaran pemerintahan yang melakukan pemindahan ASN, tapi seluruh pihak, seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan agenda politik harus punya persepsi kesamaan, pemahaman yang sama. Baik itu partai politik, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk juga Bawaslu di sana. Bawaslu tentu mengawasi. Termasuk ASN sendiri, kemudian para politisi juga memiliki pemahaman yang sama bahwa ini sebenarnya dibangun dalam rangka pertama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Dan hasil pemilu ini bisa rusak ketika netralitas ASN. Tapi ini Pak, ASN itu ya, PNS yang merupakan bagian dari ASN, jumlahnya nggak sedikit Pak. Berapa sih semua data yang pernah saya baca itu, jumlah ASN kita itu ada sekitar 4 juta lebih. Itu nasional dan 79% itu ada di daerah. Di daerah. 21% pusat. Artinya berkumpul di daerah keberadaan ASN. Iya, betul. Nah, artinya dengan jumlah yang demikian besar, kemudian dengan dengan kewenangan yang mereka memang mengelola pemerintah sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, ASN ini kan punya posisi yang strategis. Kalau ini tidak dijaga netralitasnya, baik dalam rangka kepentingan mereka sendiri para ASN ini maupun dari kepentingan pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah para peserta kontestan pilkada. Ini akan mempengaruhi kualitas hasil, dari pemilu atau pilkada itu sendiri, dan bisa jadi juga akan memicu terjadinya gugatan-gugatan terhadap legalitas dari hasil pemilu itu sendiri. Lalu yang kedua juga ini dalam rangka juga untuk melindungi juga eksistensi dari ASN itu sendiri, sehingga mereka bisa optimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan terbaik kepada publik masyarakat, dan juga sebagai unsur pemersatu bangsa. Ini Pak Untung ya, kalau pilkada tadi kan sudah disebutkan sangat bisa melanggar beberapa pihak, para kontestan. Nah, justru yang paling dilematis adalah kalau incumbent itu menjadi kontestan, sementara pada masa itu kan ASN kan jelas sekali tentu akan berpihak. Kalaupun itu tidak netral, artinya berpihak kepada incumbent. Nah, ini bagaimana nanti kalau ini terjadi, untuk mengcounter itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama dari sisi regulasi sudah cukup. Sudah jelas ya, kuat. Regulasi sudah cukup kuat, dan jajaran yang ada termasuk Komisi ASN juga memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat daerah, bagaimana penegakan aturan dalam pelaksanaannya. Seperti itu, secara berjenjang kepada para pejabat pembina kepegawaian, level baik kementerian maupun pemerintah daerah. Itu yang pertama, dari sisi regulasi ini sudah disiapkan. Yang kedua, kita punya pengalaman yang juga tidak sedikit ya, artinya ASN sudah beberapa kali bertemu menghadapi
momentum ini. Iya, ya, betul. Kan bukan sekali ini, hanya sekali. Beberapa kali. Mereka juga sudah mempelajari, sudah punya pengalaman. Iya, betul. Berangkat dari pengalaman itu mungkin bisa melihat regulasi yang ada saat ini. Kemudian zamannya juga sudah ada ya kedewasaan berpolitik ya. Masyarakat juga sudah melek politik, kemudian juga daya kritis ini masyarakat juga sudah mulai tumbuh yang menuntut bahwa ASN itu bisa berlaku netral di dalam kontestasi politik. Maka saya punya keyakinan bahwa di dalam kontestasi politik 2024 nanti tentu ASN akan lebih baik lagi, bisa menempatkan diri. Seperti itu, Pak. Ya, jadi pengetahuan mereka mungkin sudah dibekali dengan yang lalu pengalaman. Ya. Pengalaman tentunya. Saya begini, hasil survei RI tahun 2018 itu menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam konteks melanggar netralitas ini itu ternyata kalau dilihat dari motifnya ya Pak Anggoro, ternyata 70% itu terpaksa. Terpaksa. Artinya ini data, ini hasil survei. Iya, hasil survei. 70% terpaksa. Terpaksa melakukan itu karena apa boleh buat? Iya, betul lah. Sebenarnya dia tidak mengerti itu. Kalau tidak melakukan itu dia mungkin lingkungan akan bagaimana. Nah, seperti itu. Situasi dan kondisi. Nah, seperti itu. Lalu yang 20% itu dia niat pribadi. Memang dia secara itu. Dia punya niat untuk mau berpolitik. Mungkin karena memang dia punya tujuan pribadi. Ya, mungkin kaitan dengan sumber daya yang ada, apakah terkait dengan karir dan sebagainya. Lalu yang 10% ini ya peruntungan aja. Ya ikut-ikutan gitu. Kalau ini siapa tahu lah nanti menang kita dipikirin. Iya itu. Tapi artinya bahwa data ini kan 70% terpaksa. Malah lebih banyak Pak ya yang terpaksa. Makanya apa? Regulasi ini menurut saya, kacamata saya, bukan menjadi kurungan, bukan menjadi benteng atau mungkin sesuatu yang menekan ASN, bukan. Justru ini adalah melindungi. Ini memberikan kepastian. Iya. Kenapa dia harus netral? Ya karena itu kan. Kalau saya melanggar ini maka ya tadi ada sanksi etik itu. Sanksinya juga sanksi memecat, sanksi dalam konteks hukuman disiplin sampai pemecatan, sampai pemberhentian. Seperti itu. Belum nanti kalau dibawa ranah ke hukum tuh ya. Di samping dia ada hukuman atau sanksi yang aditif ya dari ASN-nya sendiri dan sanksi pidananya juga ada. Sanksi hukumnya. Peraturan perundangan yang berlaku. Ya, Pak Undung, ini tambahan menarik sekali. Netralitas ASN ini kan seperti menjadi ambigu ya, jadi atau dilema lah. Di satu sisi ASN ini juga mempunyai hak pilih, tapi di sisi lain dia dibatasi hak asasinya gitu loh. Ini kan hak asasi, saya bilang hak asasi karena memang ya hak dia lah, saya mau ngapain ya ini hak saya gitu. Terus seperti apa nih Pak kalau kalau terjadi seperti ini, dilema seperti ini bagaimana? Menurut Pak? Saya kira menurut saya bukan dilema juga. Kenapa? Karena pertama, menjadi ASN itu kan pilihan ya, betul pilihan hidup dia. Nah, ketika dia memutuskan saya akan menjadi ASN, dia sudah tahu konsekuensinya. Pasti akan seperti ini. ASN tidak ada paksaan, tetapi setelah dia menjadi ASN dia terikat ya oleh aturan boleh dan tidak boleh, aturan dan regulasi yang diperlakukan tadi adalah seperti pedang bermata dua. Pertama untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi keberadaan sebagai ASN, dan untuk menjaga tegaknya kehidupan bernegara, tegaknya pemerintahan, menjaga kualitas demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, karena ASN juga sebagai unsur perekat. Nah, kemudian kalau diri ASN ini memang punya
kehendak untuk terjun ke politik, ya dia harus keluar, dia harus keluar. lepas, harus Dia lepas. melepas Misalnya konsekuensi dia akan logis. menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik, Ya. kan, seperti itu. Atau misalnya dia akan mencalonkan diri dan sebagainya, maka dia harus menanggalkan ke PNS-nya gitu dan hasilnya. itu terjadi Udah sering banyak Pak. terjadi di ASN kita. Iya, banyak. ASN kita yang sudah karirnya bagus, punya nama bagus, pengalamannya Tiba-tiba bagus, dia diminta, ya kan? diminta. Ya, saya sendiri mengalami. Oh gitu Pak. Oh Saya Pak, ini pernah. pengalaman dari Pak Untung Saya- juga pernah ya. Dari tahun 2007 saya 3 Oh, iya. kali Ditawarin seperti itu. ditawari seperti itu. Tapi tadi karena bahwa kita berangkat awal dulu menjadi Iya. ASN sudah punya pilihan dan memutuskan, maka Ya udah, inilah jalan hidup inilah saya. jalannya. Kita konsisten sebagai ASN yang memberikan pelayanan semaksimal mungkin, memajukan daerah, mengabdi kepada masyarakat, kepada negara yang Negara, kita cintai seperti dengan profesi kita sebagai ASN. Nah itu Pak. Tetapi juga kalau ketika pilihannya jatuh kepada pilihan politik dengan berbagai macam Ya udah, itu di luar. pertimbangan, itu tidak. Nah, itu diberikan Itu diberikan haknya. Hak politiknya Hak pasti itu ada. diberikan. Memang itu diatur Pak ya di Nah, lain halnya dengan hak memilih. Memilih. Kalau hak memilih, toh kita tetap sebagai ASN tetap memberikan Iya. pilihan kan pada hak memilih dan hak tadi. Betul. Kalau memilih kita semuanya tetap iya, diberikan pada saatnya. persaatan nanti Pak. Pemungutan suara kan seperti itu. Ya waduh, semakin menarik ini Pak Untung. Jadi ya bisa itu Bapakku juga bisa tahu dan dengar seperti apa sebetulnya sih netralitas ASN itu ya. Ini Pak Untung, pada dasarnya netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN ini ya, dalam mewujudkan aspirasi politiknya. Namun ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Gimana komentar Pak Untung? Ya, sependapat. Itu Itulah yang masalah memang saya. ya. Bukan untuk membelenggu, itu yang namanya aturan netralitas Aturan, ASN. iya. Justru itu untuk melindungi. Melindungi. Dan semua orang jadi harus paham dan juga memahami dan mengerti ketika ASN tidak bisa ditarik-tarik, ya diseret-seret ke ranah politik Politik, praktis, ya. dan juga tidak bisa diintervensi karena memang mereka sudah diatur sedemikian rupa. Sekali lagi, semua ini dibangun bersama-sama dan butuh kebersamaan dan semua akan merasakan manfaatnya. Para kontestan politik, apakah itu partai Partai apakah politik, itu calon. individu calon, itu akan merasakan manfaatnya ketika netralitas ASN bisa dibuktikan. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau netralitas ini tidak dijaga, saya yakin pasti akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan sekali lagi ini akan menjadikan hasil kontestasi politik itu, apakah dia pemilu, apakah pilkada itu bisa bermasalah, akan menuai masalah. Ya, makanya jadi yang diragukan itu tidak hanya dari ASN-nya, tapi cuma yang didukung begitu, baik politik ataupun persorangan seperti yang juga legislatif. sebenarnya akan berhadapan dengan masalah. Itu Pak. Contoh misalnya, Pak Anggoran misalnya kan, misalnya nyalon, kan, kemudian dengan dukungan dari ASN, dari oknum lah ya, atau oknum ya Pak ya. memanfaatkan birokrasi sehingga nanti ketika Bapak itu menang pasti akan digugat oleh lawan yang lainnya. Ya ini itu pasti memanfaatkan. Itu menang yang bermasalah. Ya kan seperti itu. Butuh kerja keras lagi untuk mempertahankan kemenangan itu sebelum akhirnya masuk ke sengketa pilkada. Ya, masukkan sengketa pilkada. Seperti itu. Tapi kalau ini tidak tidak ada pelanggaran dalam konteks netralitas tadi, menang yang elegan gitu. Bisa tidur nyenyak nih yang iya udah kipas-kipas saja udah sama cukup mati. Betul. Iya, aduh, ini sudah pukul 10.30 nggak terasa, itu sudah 30 menit kita nggak terasa. Terasa ini kalau ngobrolin politik ini memang kita... apalagi sambil ngopi nih Pak. Aduh, nanti kopinya mungkin di lain tempat. Kopinya masih di. Iya. Gini Pak, untuk asas netralitas ASN diatur dari regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Betul. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai negeri atau ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh,
manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ya, betul. Dan ini bisa jadi terjadi di Tubaba, Pak. Bisa terjadi di Tubaba. Khususnya dalam pilkada. Biasanya jika, nah ini tadi saya katakan di depan, incumbent ikut dalam pilkada. Nah, apakah ada cara nih Pak untuk menghindarinya? Ya, Bapak masih bersama saya Anggur HP dan narasumber saya Pak Untung Budiono. Beliau adalah staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik dalam dialog dan topik mencermati netralitas ASN pada pilkada serentak 2024 di Bapak. Nah, saya mulai pertanyaan tadi yang terpotong, Pak. Iya. Kalau kita tarik ke netralitas itu ke Bapak sendiri, itu tadi jadi memang riskan ya Pak kalau incumbent itu mencalonkan diri, meskipun di Bapak juga tidak seperti itu gitu. Ini mengcounternya seperti apa Pak kalau? Ya, saya menganalisa bahwa justru yang namanya incumbent mencalonkan diri dalam pilkada 2024 itu tidak terjadi. Mari kita hitung datanya. Tidak hanya di Tubaba, beberapa bahkan sebagian besar gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia itu pada posisi yang definitif sudah berakhir. Juga di tahun 2023 ini akan ada sekitar 18 gubernur berakhir, sementara pilkada serentaknya itu akan terjadi di 2024 bulan November. Artinya pada saat pilkada itu nanti berlangsung, maka posisinya yang definitif ini sudah tidak menjabat, sudah selesai, sudah purna bakti ya, atau sudah periode ini sudah selesai dan digantikan oleh penjabat kepala daerah, apakah dia penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat wali kota. Nah seperti itu. Jadi dalam konteks kepala daerah incumbent, dalam ini bupati, gubernur, wali kota pun sebagian besar sudah selesai ya, digantikan oleh PJ. Dan di Tulungagung Barat juga posisinya kan seperti itu, bahwa bupati dan wakil bupati definitif sudah berakhir kemarin di Mei 2022. Artinya dia sudah tidak ada incumbent lagi. Bukan incumbent baru semua. Kemudian juga sekarang misalnya penjabat kepala daerah, apakah pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati, itu kan tugas utamanya adalah mensukseskan dan mengantar pilkada. Dia sebagai apa istilahnya, kalau panitia hajatan. Iya, mengantarkan ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada penjabat gubernur, pejabat bupati, wali kota yang mau mengikuti kontestasi itu, maka dia juga harus mengundurkan diri. Tidak hanya sebagai pejabat bupati, juga mengundurkan diri sebagai ASN-nya. Tentu kalau ASN dia akan punya hitungan-hitungan tersendiri untuk mengarah ke sana. Nah seperti itu. Artinya apa? Ketika nanti misalnya seorang penjabat kepala daerah itu akan mencalonkan sebagai calon kepala daerah, apakah gubernur, apakah dia bupati wali kota, tentu dia akan melepaskan menanggalkan jabatannya sebagai pejabat tadi termasuk sebagai meninggalkan sebagai ASN-nya. Nah tentu akan digantikan oleh penjabat yang lain lagi, yang baru lagi. Jadi sekali lagi saya menyimpulkan bahwa tidak terjadi yang namanya betul. Jadi dalam hubungannya dengan netralitas ASN tadi, ya kita bisa memprediksi bahwa ini tidak akan terjadi, dan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap ASN itu sendiri secara keseluruhan dan juga terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada. Justru ASN malah berpikir, waduh ini udah ganti semua. Saya ingin menjadi milih pemimpin yang diperkirakan nanti akan bisa memimpin di Tubaba ini sebagai pemimpin yang bijak, yang itu kan artinya ASN pun juga berpikir seperti itu. Kemudian meskipun ini bukan incumbent, namun dia
dari sisi kenetralitasnya mungkin ini bisa juga dilakukan, Pak Untung. Ya, artinya siapapun nanti yang akan maju di dalam kontestasi politik pilkada Tubaba 2024, artinya ASN pada posisi yang harus baik, posisi yang baik, memposisikan dan diri dia bahwa ASN Tubaba itu adalah ASN yang patuh terhadap aturan, setia kepada negara, dan memiliki kecintaan terhadap daerah ini, terhadap Tubaba itu sendiri yang memang membutuhkan kualitas ASN yang betul-betul profesional, mengedepankan profesionalitas dan juga netralitas. Saya kira ini bisa saya terhadap Pilkada 2024 kaitannya dengan netralitas ASN dan juga dikaitkan tadi dengan incumbent yang mungkin tidak ada betul tidak terjadi. Ya karena memang semua sudah selesai kedua kali. Sebagian besar, tapi ada hanya beberapa yang bisa. Misalnya ada kepala daerah yang dia habisnya di 2025. Tapi kan ketika pilkada terjadi dia masih menjabat. Nah itu. Ya, seperti itu hanya sedikit. Tapi tidak akan mencalonkan jelas. Lebih banyak adalah belum nyampe 2024 sudah berakhir, lalu dilanjutkan oleh kepala daerah seperti itu. PJ Bupati ya. Gini, Bapakku masih bersama saya Anggoro AP dalam mencermati netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Tubaba, dan masih bersama narasumber saya, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, Pak Untung Budiono. Ya, ini semakin lama semakin asik kita berbicara masalah politik. Ya, saking asiknya kita ngobrol tentang netralitas ASN ini, Pak Untung, nggak terasa sudah ya di penghujung waktu. Ya, namun gini, sebelum saya menutup dialog ini, mungkin Pak Untung bisa melakukan prediksi nanti yang akan terjadi, prediksi tahun politik tahun 2024 nanti, Pak, secara nasional maupun di daerah. Kalau bicara memprediksi, tentu pijakannya harus data, karena dalam konteks akademis data itu bisa dipergunakan untuk melakukan forecasting. Kalau dukunnya meramal gitu loh. Kalau akademis kan dia data itu kan bisa dibaca, memberikan satu kecenderungan tren. Seperti ini berarti seperti ini nanti kejadian. Data pertama begini, kedua begini, makanya seperti ini. Dari ukur itu kan. Dari ukur ya betul. Oke. Saya berangkat dari datanya Bawaslu RI tahun 2000 yang di Pilkada Serentak 2018 ya sebelumnya. Itu di beberapa provinsi, Sulawesi Selatan itu pelanggarannya dalam konteks netralitas ASN itu data Bawaslu RI ini di Pilkada Serentak 2018 itu 23%. 23%, tinggi Pak itu. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu 22%. Oh, di bawah. Nah, bagaimana Lampung? Di Lampung? Lampung ini kan bisa pilgub, bisa pil wali kota, bisa pilbub. Itu hanya 6%. 6%. Artinya Lampung ini bagus sekali. Bagus ya, benar. Penyelenggaraan pilkada serentak netralitasnya memang netralitas PNS hanya 6%. Di saat 2018 itu pilkada serentak masih ada yang incumbent. Iya betul. Di tahun 2024 dengan kondisi sudah banyak yang udah penjabat, ini tentu saya memforecasting ini kualitasnya akan lebih baik lagi dalam konteks netralitas ASN tadi di dalam pelaksanaan pilkada 2024. Ini kalau membaca data ya, baca data. Kemudian kita melihat juga dari aspek pengalaman kan, kalau ASN itu sudah berkali-kali ketemu dengan ini momen dia sudah tahu. Sudah terbiasa gitu. Apa yang harus dilakukan untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan keluarganya, kan kebaikan institusi dan juga untuk kebaikan hasil dari kualitas pilkada itu sendiri. Seperti itu. Ya, artinya memang tadi data tadi memang sangat-sangat, artinya di Lampung cukup sedikit. Meskipun ada tapi cukup kecil, tentu ya tidak bisa dinolkan. Itu jelas. Nggak bisa kita hilangkan kayak gitu. Kalau misalnya kakak kandungnya nyalon wali kota, kan, dia PNS, dia kepala dinas
apa. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Mungkin tadi itu yang masuk yang data yang 70% itu yang betul. Motif tidak netralnya itu seperti itu ya. Nah ini sudah semakin mendekat waktu. Mungkin ada ini sebagai closing statement, apabila ada harapan, himbauan, dan juga nanti mungkin untuk masyarakat Lampung, masyarakat Tubaba untuk nanti menghadapi pilkada ini, Pak. Ya, baik. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan saya satu korps sebagai aparatur sipil negara bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur jelas bahwa fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua dia adalah sebagai yang menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam konteks memberikan pelayanan publik ini tentu ada undang-undang juga, undang-undang pelayanan publik. Dia harus begini begitu, harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi di dalam pelayanan publik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ASN itu berfungsi sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks dia sebagai unsur perekat ini, dia harus mampu menjadi katalisator, harus mampu menjadi unsur yang jangan sampai terjadi perpecahan. Justru dia harus menjaga kerukunan ini tadi. Biarlah para kontestan ini berkompetisi. Nah, kita di tengah sebagai wasit ini melayani bagaimana supaya sukses. Ya seperti orang hajatan lah kita tadi mengantarkan pilkada biar jurdil dan juga sukses. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya berpesan kepada rekan-rekan saya satu korps, jadilah ASN yang pegang 6 ini, Pak. Yang tadi ya. Yang pertama adalah jaga integritas. Jaga marwahnya ASN ini. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah profesional. Tingkatkan terus profesionalisme kita. Itu dengan cara terus belajar, tingkatkan jam terbang, buka wawasan, jalin komunikasi dengan berbagai pihak. Terus belajar. Lalu yang ketiga adalah netral. Jaga netralitas. Yang ketiga. Yang keempat adalah bersih. Bersih itu. Clear lah. Clear, bersih. Lalu yang kelima adalah melayani. Jadilah ASN untuk punya spirit untuk melayani. Lalu yang terakhir adalah jadilah perekat pemersatu NKR. Ini pesan saya. Waduh, sangat istimewa ini, Pak. Terima kasih Pak Untung telah hadir di studio Tubabaku. Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti lain waktu bisa hadir kembali dengan topik yang berbeda. Dengan senang hati Pak Anggoro kita tunggu undangannya. Iya, terima kasih nanti Pak. Dan saya juga berterima kasih ini dengan pendengar setia Tubabaku. Sudah bersama dengan kita selama 60 menit. Yang dulu Tubabaku sekarang sudah pukul 10:55. Akhirnya saya harus mengundurkan diri dari ruang dengar Tubabaku. Terima kasih Anda sudah mengikuti kami atau memantau kami di tubabaku.id. Dan atas nama rapat yang bekerja bertugas, produser Novia, pengarah acara Anggun, kemudian gatekeeper Ferry, musik director Fajar Yoga, dan saya sendiri presenter sebagai pemandu Anggoro AP. Berucap terima kasih atas kebersamaan Tubabaku. Sampai jumpa pada dialog Tubabaku berikutnya. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Tetap bersama kami, tubabaku.id, the goodness of Tubaba.